Gue mulai di sini gue mulai dari tugasnya aja ya duluan. Kelihatan gak share screen-nya? Belum, belum. Belum. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah, Nis. Dah. Udah. Kan kemarin sama ibunya diajarin tugasnya tuh yang kayak gini ya, beda sama soal UAS tahun yang kemarin. Yang sekarang tuh ada tipe pesawatnya kan, ada yang B747-400, B737-900, A320-200, DC-10-10, ATR-42-300, ATR-72-500, A320-100. Nah, konfigurasi roda utamanya itu kan ada yang double dual tandem, dual tandem sama dual wheel tuh. Nah, annual departure-nya itu ada di sini nih, yang 150, 9.000, 10.000, 200, 23.000, 18.300 sama 6.800. Yang ini tuh tabel yang 4 ini kan udah diketahui nih. Jadi kita nyari R2. Cara nyari R2-nya itu pertama-tama kita nyari beban roda dulu yang W2. Bentar deh. Yang ini nih. Dicoret gak apa-apa ya? Pertama tuh kita nyari yang ini dulu nih, beban roda W2-nya dulu. Kan itu belum diketahuin tuh. Nah, rumusnya itu 95% dikali sama ya 95% dikali sama annual the pairs yang ini nih. Yang MTOE-nya per itu jumlah konfigurasi rodanya. Nah, setelah itu, setelah dapat nilai-nilainya, terus deh, kok keluar mulu sih? Setelah dapat nilai-nilainya, kan ini kan uh, udah didapetin nih nilai-nilainya nih, nilai W2. Nah, yang paling besar tuh yang ini, 35.000. Terus jenis rodanya itu dual wheel. Makanya kita di sini apa namanya? Kita langsung dikonversi gitu. Dikonversi sama yang ini. Misalnya dari double dual tandem ke single wheel itu ke dual wheel itu dikali 1,7. Kalau dual wheel itu tetap, kalau misalnya dual tandem ke dual wheel berarti dari single wheel ke dual wheel berarti dikali 0,8. Ya Allah, maaf ya keluar mulu. Jadi kita cuman ngelihat dari jenis uh, konfigurasi rodanya aja. Ada yang paham nggak? Bebelit ya? Ngerti. Atau perlu diulangin? Boleh Nis diulang dikit. Bentar ya. Kan pertamanya tuh kan di sini ada tipe pesut, konfigurasi roda utama, annual departure, sama MTOW. Itu kan udah diketahuin. Terus
cara yang kedua itu ada apa namanya? Ada tabel equivalent annual departure atau R2, beban roda W2, satuannya LBS sama beban roda W1. Nah, yang kedua itu dicari perhitungannya beban roda W2 dulu biar bisa ngeliat apa namanya? Konfigurasi roda mana yang buat dikonversi di R2. Yang pertama itu rumusnya ketetapannya 95% dikali MTOW dibagi konfigurasi roda utama. Kalau double dual tandem kan rodanya 16, makanya 95% dikali nilai MTOW 525.000 dibagi 16 sama dengan 31,172. Nah, selanjutnya gitu, kalau dual tandem kan rodanya 8, makanya dibagi 8. Terus habis itu kalau dual wheel itu rodanya 4, makanya dibaginya 4. Nah, setelah dapat nih semua nilai yang ini, kan udah dapat nih. Terus yang paling gede itu kan nilainya yang ini nih. Yang ini kan. Nah, kita lihat nih jenis tipe pesawatnya yang A320-100, konfigurasi rodanya dual wheel. Nah, sedangkan di sini kan rodanya masih ada yang dual tandem sama dual wheel. Jadi karena yang kita pakainya yang terbesar gitu, yang merusak perkerasan, jadi kita konversi ke dual wheel. Makanya di sini ada annual departure-nya dikali 1,7. 1,7 itu didapat dari ini konfigurasi dari double dual tandem ke dual wheel. Makanya dikali 1,7. Sampai sini paham nggak? Nah, untuk nyari nilai R1-nya itu di sini tuh sebenarnya masih ada kolom kan R. Masih ada kolom buat R1. Tadi ada tabel R1 kan. Nah, R1 itu rumusnya itu yang ini. Log R1 sama dengan log R2 akar per W2 per W1 sama dengan ini jawabannya. Ntar dipindahin ke sini. Terus setelah itu dijumlahin nih. Jumlahnya dapatnya 19,14. Nah, setelah itu kita nyari PCN. PCN-nya itu dilihat dari sini. Berarti karena kita makainya yang dual wheel, berarti kita nyari grafiknya itu yang dual wheel juga. Nah, yang pertama kan kita punya nilai 150 dari
screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Nih, kan di sini kan CBR-nya itu ditentuin tuh dari NIM kan. Nah, kita tarik sampai 150.000. Terus tarik lagi ke kanan. Dari nih, kan karena sisa ramakenya 7, tarik sampai 150.000. Terus tarik lagi ke garis ini yang sampai 19 jumlah yang tadi R1. Terus tarik lagi ke bawah. Nah, dapat dia nilai 33 dalam satuan inci kan. Terus habis itu yang kedua itu cari nilai buat yang subbase, base sama surface. Nah, dia itu udah ketetapan ditariknya dari 25 kan. Dari 25 ditarik sampai 150 lagi. Terus ditarik sampai yang tadi 19. Terus ditarik lagi sampai ke bawah kan, dapat 13. Nah, setelah itu kita lihat nih, 13 itu kan nilai base. Terus surface itu 4 karena di sini tuh udah ketetapan nih. Karena daerah kita itu yang kritis. Terus habis itu 14 tambah 4 tambah 13 itu kan sama dengan 17. Sedangkan CBR kita tuh 25. Jadi sisanya dari 25 kurang 17 itu 8. Jadi kita make nilai subbase-nya itu 8 sisanya. Nah, untuk TE-nya itu kan 33 inci. Dia tuh dikonversi ke sentimeter. Jadi dapatnya 83,82 cm dikali 24 2,54. 83 kali 2,54. Ini mau nanya 2,54-nya itu dari mana ya? Itu kan nih, nilai inci itu sama dengan 2,54 cm. Oh iya. Enggak lihat, sorry. Ya. Nah, setelah itu kita lanjut nyari PCN. PCN itu nilai TE tadi. TE-nya itu yang udah dikonversi. Jadi 83,82 pangkat 2 dibagi 878 per 7-nya itu CBR. Dikurang 12,49, makanya dapatnya hasilnya segini. Kalau tugasnya udah sih gitu doang. Kalau tugasnya tuh semuanya sama aja, tapi lihat aja yang dikonversi itu yang di apa sih namanya yang dibikin itu single wheel atau dual wheel atau dual tandem. Jadi kita lihat grafiknya itu lihat dari judulnya aja, jangan sampai salah. Kalau cara pengerjaannya sama semua. Nis, gue mau nanya Nis. Ya. Untuk yang konfigurasi roda itu, coba lu ke bawah dah. Yang konfigurasi roda. Yang ini. Bukan yang tabel konfigurasi roda. Nah, yang itu, bener-bener itu. Ini. Nah, kan, ya bener. Enggak, bawah. Ini bukan? Belum. Ya. Itu benar. Oh, gue yang anjing. Ini kan? Ya, benar. Kenapa? Bentar. Gue tuh kemarin yang di tabel dikasih ibunya itu kan ada tuh. Dia itu konfigurasi rodanya itu mirip. Cuman nil angkanya itu berbeda. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede. Maksudnya Gimana tuh gimana? kalau gitu? Nah, Jadi PPT-nya beda gitu? bukan PPT yang ini yang dari soal kemarin itu. Soal tugas kemarin. Nah, yang soal itu gue hilang kemarin. Tapi kalau
yang double dual tandem ke dual wheelnya sama. Kalau kata gue mah itu bakal diketahui sih di soalnya kalau buat konversi jenis roda pesawatnya. Kalau kita nggak open book. Oke. Hmm. Gue lanjut. Ini udah kan gue lanjut ke itu ya, ke yang contoh soal UAS. Nah, di sini kan ada pesawat udara dengan tipenya B77200 beroperasi pada landas pacu fleksibel subgrade-nya kelas B, muatan yang dibawanya sebanyak 349 ton. Nah, di sini tuh ada berat maksimumnya XYZ, maksudnya itu 3 nomor angka NIM terakhir. Misalnya kan kalau gue kan 029, berarti NIM belakangnya nanti 029. Nah, nolnya itu diubah jadi 3. Kalau misalnya 1 nanti diubah jadi 3. Kalau 2 diubah jadi 4. Paham nggak? Buat ngubah NIM-nya nanti. Paham kan? Ganjil genap gitu ya. Bukan, jadi misalnya nih, kalau NIM-nya 129 nih, 3 angka di belakang komanya, jadi nanti si satunya itu diubah jadi 3 gitu. Nanti 29-nya itu tetap gitu. Kalau misalnya angka pertamanya 0, diubahnya jadi 3. Kalau 1, diubahnya jadi 3. Kalau misalnya 2, diubahnya jadi 4. Jadi angka pertamanya doang yang diubah. Oh iya iya. Oh, Ya. ngerti. Nah, di sini kan diketahui itu ada ACN maksimum, ACN minimumnya. Terus yang hitunglah ACN pesutnya. Berat minimumnya ini 148 ton, berat maksimumnya itu NIM kita terakhir, NIM akhir maksudnya. Terus berat muatannya 349 ton. Terus rumusnya itu ACN sama dengan ACN ditambah ACN max dikurang ACN min dikali berat pesut dikurang berat minimal per berat maksimal dikurang berat minimum. Nah, rumusnya itu kan ini nih. Ya udah nanti tinggal masukin angka-angkanya doang. Nah, setelah itu udah kalau misalnya dapatnya koma dia dibuletin aja gitu kan. Nah, untuk deklarasi kekuatannya itu misalnya kan PCN gue kan 84. Nah, dilihat nih dari sini kenapa ada huruf F garing B garing W garing T. Itu tuh misalnya kalau kategori jenis tes yang dilakukannya apa? Misalnya kalau 84 itu rigid atau fleksibel, fleksibel atau rigid tuh yang kedua itu kan. Kalau gue fleksibel karena diketahuin di soalnya landas pacunya fleksibel, makanya dia dibuat di sini F. Nah, untuk yang B-nya itu dia itu kategori subgrade-nya, CBR-nya berapa. Kalau gue kan B tuh medium, CBR 8 sampai 13%. Nah, untuk W-nya itu Bisnis, boleh ulang dikit nggak? oh Yang iya boleh. Nih, buat deklarasi kekuatannya itu PCN 84, 84-nya itu tanpa satuan, dia ini. Terus habis itu F-nya itu jenis kategori tesnya. Misalnya kan jenis perkerasannya maksudnya ada rigid sama fleksibel. Nah, kalau di soal kita tuh pakai yang fleksibel, makanya ditulisnya di sini F. Nih, fleksibel. Terus habis itu garis miring lagi, yang B itu kategori subgrade-nya. Kategori subgrade ada 4, ada yang high, ada yang medium, ada yang low, ada yang ultra low. Kita pakai yang medium, dilihat dari nilai CBR-nya. Terus habis itu, yang W-nya itu kategori tekanan udara di ban. Nah, lihat nih kategori tekanan udara di bannya itu yang high, medium, low, atau ultra low. Terus yang terakhir itu T itu kategori jenis tes yang dilakukannya. Nih, ada technical sama using aircraft.
Gitu. Paham nggak? Materinya cuma itu doang. Itu ntar kira-kira open book kayak buat kayak itu. Enggak, kalau ini udah nggak open book. Kalau Bandur. Oh, Jadi hafalin rumusnya aja sama tipe-tipe pesawatnya. Tipe pesawatnya apa namanya? Kategori-kategorinya. Cuman itu doang nih materinya. Iya. Ajis recordnya udah deh kayaknya.